Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kanal YouTube Rumah Prakarya Permata Insani Islamic School. Di masa pandemi ini, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu diberi keselamatan. Jika di video pembelajaran sebelumnya kita mempelajari mengenai macam-macam limbah, perencanaan usaha dari bahan limbah berbentuk bangun datar, bagian yang pertama yaitu ide dan peluang usaha. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai perencanaan usaha dari bahan limbah berbentuk bangun datar, bagian kedua dan ketiga, yaitu sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Dan yang ketiga adalah perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Sebelumnya, apakah kalian sudah menentukan produk kerajinan apa yang akan dibuat? Apabila sudah, supaya persiapan membuat produk kerajinannya matang, maka mari kita simak video presentasi pembelajaran berikut ini. 2. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Apabila kalian sudah menentukan produk kerajinan berdasarkan analisis peluang usaha, kalian dapat menentukan sumber daya yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha tersebut. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat dikategorikan atas 6 tipe, yang dikenal dengan istilah 6M. Pertama, man atau manusia. Kedua, money atau uang. Ketiga, material atau fisik. Keempat, machine atau teknologi. Kelima, method atau metode. Dan yang keenam adalah market atau pasar. Yang pertama adalah manusia. Dalam pendekatan ekonomi, sumber daya manusia adalah salah satu faktor produksi selain tanah, modal, dan keterampilan. Kedua, uang. Uang adalah sumber daya yang berhubungan dengan berapa uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan dan harus dibeli, serta berapa hasil yang akan dicapai oleh perusahaan. Ketiga, fisik. Perusahaan umumnya tidak menghasilkan sendiri bahan mentah yang dibutuhkan, tetapi membeli dari pihak lain. Keempat, teknologi. Perkembangan teknologi yang begitu pesat menyebabkan penggunaan mesin semakin meningkat dalam proses produksi. Kelima, metode. Metode sangat dibutuhkan agar mekanisme kerja berjalan efektif dan efisien. Metode kerja harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik yang menyangkut proses produksi maupun administrasi. Keenam, pasar. Jika barang yang diproduksi tidak laku, proses produksi barang akan berhenti. Oleh sebab itu, penguasaan pasar dalam arti menyebarkan hasil produksi merupakan faktor menentukan dalam perusahaan. Agar dapat dikuasai, kualitas barang harus sesuai dengan selera konsumen dan harga terjangkau oleh daya beli konsumen. Perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar bagian ketiga, yaitu perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah. Apabila kalian ingin membuka usaha, kalian harus menyiapkan semua aspek administrasi yang berkaitan dengan usaha tersebut. Adapun maksud dan tujuan dari adanya administrasi adalah agar wirausahawan dapat
Pertama, memonitor kegiatan administrasi perusahaannya. Kedua, mengevaluasi kegiatan-kegiatan pengorganisasian perusahaannya. Ketiga, menyusun program pengembangan usaha dan kegiatan pengorganisasian perusahaannya. Dan yang keempat, mengamankan kegiatan-kegiatan usaha dan organisasi perusahaannya. Perencanaan administrasi usaha kerajinan pada dasarnya terdiri dari perizinan usaha, surat menyurat, pencatatan transaksi barang atau jasa, pencatatan transaksi keuangan, dan pajak. Pertama, perizinan usaha. Surat-surat yang harus disiapkan ketika akan membuka usaha adalah sebagai berikut. Pertama, surat izin gangguan atau biasa disebut dengan HO, dan surat izin tempat usaha atau SITU. Kedua, surat izin ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari SITU dan HO diantaranya adalah mempermudah permohonan surat izin usaha perdagangan, dapat menjadi sarana untuk minta ganti rugi apabila tempat usaha mengalami penggusuran atau pemindahan lokasi, memperoleh jaminan perlindungan keamanan, dan yang terakhir, dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman modal di bank. Kedua, surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Untuk memperoleh SIUP, perusahaan harus mengisi surat perizinan SIUP berupa formulir permohonan izin yang diisi oleh perusahaan. Bagian B, surat menyurat. Jenis surat yang digunakan dalam kegiatan usaha disebut juga dengan surat niaga. Nah, jenis surat niaga ini adalah sebagai berikut. Pertama, surat perkenalan. Kedua, surat permintaan penawaran. 3. Surat penawaran. 4. Surat pemesanan. 5. Surat pemberitahuan pengiriman barang. 6. Surat pengaduan. Dan 7. Surat pengiriman pembayaran. Bagian C. Pencatatan transaksi barang atau jasa. Secara umum, bukti transaksi perusahaan terbagi menjadi dua. Pertama, bukti transaksi intern yang terdiri dari bukti kas masuk dan bukti kas keluar. Bukti kas masuk adalah tanda bukti bahwa perusahaan telah menerima uang secara tunai. Contoh, pembayaran tagihan dari perusahaan lain. Yang kedua, bukti kas keluar, yaitu tanda bukti bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang tunai. Contoh, pembayaran gaji, pembayaran utang, atau pengeluaran-pengeluaran lainnya. Kedua, bukti transaksi ekstern. Bukti transaksi intern untuk pihak dalam perusahaan, sedangkan bukti transaksi ekstern adalah bukti transaksi yang berhubungan dengan pihak luar seperti faktur. Faktur adalah tanda bukti pembelian atau penjualan secara kredit. Faktur dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pihak pembeli. Kemudian, kwitansi. Kwitansi adalah bukti penerimaan sejumlah uang yang ditandatangani oleh penerima uang dan diserahkan kepada yang membayar sejumlah uang tersebut. Bukti transaksi ekstern lainnya adalah nota. Nota adalah bukti atas pembelian sejumlah barang secara tunai. Nota dibuat oleh pedagang dan diberikan kepada pembeli. Selanjutnya, nota debit. Bukti transaksi pengiriman kembali barang yang telah dibeli, yang berisi informasi pengiriman kembali barang yang rusak,
atau tidak sesuai dengan pesanan atau permintaan pengurangan harga. Bukti ini dibuat oleh pihak pembeli. Selanjutnya, nota kredit, yaitu bukti transaksi penerimaan kembali barang yang telah dijual atau bukti persetujuan dari pihak penjual atas permohonan pembeli untuk pengurangan harga barang, karena sebagian barang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Bukti ini dibuat oleh pihak penjual. Yang terakhir, cek, yaitu surat perintah yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di bank agar bank membayar sejumlah uang kepada pihak yang namanya tercantum dalam cek tersebut. Bagian D yaitu pencatatan transaksi keuangan. Transaksi keuangan dicatat dalam laporan keuangan yang disusun secara berkala. Berdasarkan standar akuntansi keuangan tahun 2007, laporan keuangan terdiri dari 4 item. Pertama, laporan laba rugi. Kedua, laporan perubahan modal. Ketiga, neraca. Dan yang keempat, laporan arus kas. Perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah, bagian E, yaitu pajak. Setiap wajib pajak harus memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda mengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Baiklah, sekian pembelajaran daring prakarya dan kewirausahaan kelas 11 mengenai perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Semoga kalian diberi kelancaran dalam membuat kerajinan tangan. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.